يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومه في الدارين بالذكر والحضرات. ما حكم الاجتماع على الذكر والحضرات التي يفعلها كثير من الناس؟ الاجتماع على ذلك سنة مطلوبة وقربة مندوبة إذا لم يحتوي على شيء من المحرمات كاختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات. Bermula perkumpulan untuk mengadakan zikir dan hadrat salawatan atau kumpulan-kumpulan kebaikan lainnya. Kita berkumpul berzikir, berkumpul membaca dalail, misalnya berkumpul membaca kebaikan-kebaikan. Itu sunnat yang dituntut dan satu taat yang disunnahkan. Apabila syaratnya ada, apabila tidak meliputi atas sesuatu dari perkara-perkara yang diharamkan. Contoh perkara yang diharamkan seperti ikhtilat ar-rijal bin nisa'il ajnabiyat, campur aduk. Ikhtilat itu laki-laki dengan perempuan yang ajnabiyat, yang bukan mahram artinya. Ikhtilat itu kalau ada batasan, kalau ada perbedaan tempat antara laki-laki dan perempuan, itu ikhtilat. Beda dengan mujawir. Kalau mujawir itu di sini laki-laki sekelompok, di sini kelompok bini-bini sekelompok, itu kada ikhtilat. Ikhtilat itu di sini laki-laki, sini bini-bini, sini laki-laki, bercampur aduk kayak orang di pasar. Nah, pasar itu kan campur aduk laki-laki, bini-bini tanpa ada batasan-batasannya. Nah, bila demikian halnya dilakukan majlis perkumpulan zikir, perkumpulan arisan, maka itu menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi perkara yang diharamkan jadinya, ampih disuruh, ampih sunnat. Jadi pada dasarnya mengadakan perkumpulan zikir, mengadakan perkumpulan kebaikan itu adalah sunnat yang dituntut dalam agama, selama di situ tidak ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mad dalilu ala istihbabi dzalik ma'arab is-saut. Apa dalilnya bahwa yang demikian tadi sunat disertai menyaringkan suara? Biasanya berzikir itu bila kumpul kan nyaring. Orang berzikir bila kumpul kalau nyaring. Qad warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsiratun fi fadlil ijtima' 'ala dzikri wa labqi shauti bih. Sungguh mendatang dari Nabi hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan berzikir dan menyaringkan suara dengannya. Jadi zikir itu disuruh, dan disuruh pula kita menyaringkan suara dengannya itu. Minha setengahnya hadis-hadis yang datang tentang perkumpulan zikir.
Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullah fi man 'indah. Tidak duduk satu kaum, satu jamaah, tidak duduk satu jamaah berzikir mereka kepada Allah, melainkan meliputi akan mereka itu oleh malaikat, dan meliputi akan mereka oleh rahmat, dan turun atas mereka itu ketentraman hati. Dan Allah menyebut mereka pada kalangan malaikat-malaikat. Allah sebut itu, wahai malaikat hamba-hambaku, mereka berkumpul berzikir mengingat aku. Jadi ini hadis anjuran berkumpul untuk berzikir. Wa minha, dan setengahnya lagi hadis-hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma yujlisukum, qalu jalasna nazkurullah wa nahmaduh. Nabi keluar dari rumah mendatangi satu kelompok dari sahabatnya, satu kumpulan dari sahabatnya. Jar Nabi, ma yujlisukum, apa kalian duduk-duduk di sini? Apa kalian duduk-duduk di sini? Kalau mereka menjawab, jalasna nazkurullah wa nahmaduh, kami duduk di sini berzikir kepada Allah, kami duduk di sini memuji kepada Allah. Faqal, maka bersabda Nabi, innahu atani Jibril, bahwasanya datang kepadaku Jibril. Fa akhbarani, Jibril mengkhabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikumul malaikah, bahwa Allah berbangga dengan kalian terhadap malaikat. Tuhan, hai malaikat-malaikatku, itu lihat, hamba-hambaku berkumpul berzikir memuji kepadaku. Minha, setengah hadis lagi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah la yuriduna bidzalik illa wajhahu ta'ala. Tidak ada satu kelompok berkumpul berzikir kepada Allah, tidak ada maksud selain karena Allah. Illa nadahu munadin minas sama, melainkan ada malaikat yang menyeru dari langit, angkumu maghfuran lakum, bahwa berdirilah kalian, diampuni kalian, qad butilat sayyi'atukum hasanat, sungguh digantikan kejahatan kalian hasanat, kebaikan-kebaikan. Wa fil ahaditsil mazkurah, pada hadis-hadis tadi, awdahu dalil, paling jelas dalil, ala fadlil ijtima', atas keutamaan berkumpul, ala zikri, atas zikir, wal khair, kebaikan, wal julus lidzalik, wa anna Allah yubahi bihimul malaika, Allah bangga dengan mereka itu terhadap para malaikat. Itu berkumpul dulu. Jadi berkumpul berzikir itu ada dalilnya, disenangi Allah, disenangi Rasulullah, disenangi malaikat. Lalu yang kedua, menyaringnya itu Pak, menyaring zikir, misal kadang orang berapa ratus meter ke sana, kadang orang berkumpul berzikir. Nah, menyaring itu jadi masalah lagi, nyaringnya jadi persoalan lagi. Kalau duduk satu jamaah berkumpul berzikir kepada Allah, nah itu sudah nyata ada keutamaan, ada kelebihan. Nah kemudian jadi masalah menyaring, la ilaha illallah misalnya, nyaring. Nah itu pun adakah dalilnya? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku, ujar Tuhan, di sisi sangkaan hambaku denganku. Nah, aku, ujar Tuhan, menurut sangkaan hambaku denganku. Kalau kita menyangka Allah Ta'ala itu sayang kepada kita, berarti Tuhan sayang.
Kalau kita menyangka bahwa Allah itu kada senang dengan kita, berarti Allah kada senang. Ini Tuhan itu menurut sangkaan kita. Apakah Allah itu ridha dengan kita? Kalau sangkaan kita Allah Ta'ala itu ridha dengan kita, berarti sebujurnya Allah ridha dengan kita. Kalau kesangkaan kita Allah murka dengan kita, sebujurnya Allah murka dengan kita. Nah, jadi ana inda dhanni abdi bi. Kalau kita berbuat taat, kita baca Quran misalnya, kita baca Quran, pasti kita menyangka dalam hati kita Allah senang. Kalau kita baca Quran nih, baca salawat kah, menuntut ilmu kah, pasti kita berprasangka Allah senang dengan kelakuanku. Berarti memang senang Allah, memang senang. Nah, kalau kita berbuat maksiat misalnya, kalau kita berbuat maksiat, maulah kita menyangka Tuhan cinta kepadaku, kada mau. Pasti kita menyangka waktu kita maksiat tuh, nih Tuhan sarik lawan aku nih. Memang dasar sarik Tuhan. Yang Tuhan dasar benci dengan kita, Tuhan marah kepada kita karena kita melakukan maksiat. Kadang mungkin kita mau timbul dalam hati sangkaan di waktu buat maksiat, ini Tuhan sayang lawan aku, kadang mungkin. Waktu kita berbuat maksiat, pasti dalam hati kita ada sangkaan, ini Tuhan kada katuju kada lawan aku nih. Memang kada katuju, memang kada katuju. Nah, jadi itu maksudnya ana inda dhanni abdi bi. Wa ana ma'ahu idza zakarani, dan aku jar Tuhan beserta hambaku bila dia berzikir kepadaku. Nah, di saat hambaku itu berzikir kepadaku, aku beserta dia. Aku beserta dia, maksudnya aku beserta dia itu ridhaku beserta dia, rahmatku beserta dia, pahalaku beserta dia. Fa'in zakarani bi nafsi zakartuhu bi nafsi. Jikalau dia berzikir kepadaku pada dirinya, aku pun sebut dia, aku pun zikir kepada dia, aku balas zikirnya bi nafsi pada diriku. Kalau kita berzikir surangan, atau kita berzikir dalam hati kita, Tuhan kadang akan menyebutkan nama-nama kita kepada malaikat. Itu artinya zakartuhu binafsi, cukup Tuhan sendiri yang tahu. Zakartuhu binafsi. Kalau kita berzikir surangan berzikir, Allah kadang akan mengumumkan kepada malaikat, Allah kadang akan mengumumkan kepada malaikat, hai malaikat tuh hambaku berzikir, kada, cukup Tuhan sendiri yang tahu. Wa in zakarani fi mala'in, jikalau dia hambaku berzikir kepadaku beserta jamaah. Nah, kalau hambaku berzikir berjamaah, berkelompok, zakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku sebut dia pada jamaah yang lebih baik daripada mereka itu jamaah malaikat. Nah, kalau kita berzikir berkumpulan, Tuhan mengiyahi malaikat. Oh, Tuhan lihat ya hamba-hambaku berzikir kepadaku, disebut Tuhan di tengah-tengah malaikat. Nah, wa zikru fi mala'in, berzikir pada satu kelompok. Kalau kelompok ni berzikir, saya kaum bisa berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya kaum berzikir 10 nyaring bunyinya, 10 nyaring, 100 sama berzikir makin nyaring lagi, 1000 makin menggumuruh lagi. Wa zikru fi mala'in la yakunu illa an jahrin. Zikir pada kelompok itu tidak boleh tidak nyaring jadinya. Nabi kada melarang, artinya Allah kada melarang berzikir dengan zikir yang nyaring itu.